Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Abdullah Witura dari Universitas Pamulang dengan NIM 171011450155. Sengaja saya pampang data pribadi karena ini untuk salah satu syarat memenuhi kegiatan UAS online yang terjadi karena pandemi corona yang sedang berlangsung di Indonesia. Ya, ini ada data mahasiswa. Untuk alamat sama tanggal lahir sedikit di blur ya. Jadi di pemrograman web 1 ini kita diminta untuk membuat sebuah website berbasis HTML yang setelah itu harus kita bukan review sih, cuma bukan tutorial juga, lebih ke menjelaskan sedikit materi-materi dari web yang telah kita buat ini. Ya, langsung aja masuk ke materi pertama. Sebenarnya apa sih web itu? Web didistribusikan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka dokumen lain. Membuka dokumen lain seperti halnya sekarang ini adalah tampilan web pertama ya, atau biasa disebut homepage atau indeksnya. Ketika dari indeks ini ada button profile, pocket chart, dan lain-lainnya yang bisa langsung dilihat ini. Dari profile ini ketika di klik itu langsung ke link ke website lain yang sudah kita buat, atau di kali ini yang sudah saya buat. Di profil ini ada biodata diri, foto, keterangan, dan lain-lainnya. Terus di Pocket Chart ini website iseng karena saya sering main Pokemon Go. Dan di Pocket Chart ini saya menggunakan fasilitas alert atau dialog box dari HTML yang biasa digunakan untuk menampilkan permintaan pesan atau pemberitahuan di awal-awal pembukaan. Ini namanya dialog box. Pertama ada fasilitas alert yang bakal muncul. Setelah itu saya pasang dialog box confirm, dimana akan ada pertanyaan dan ada dua button oke atau batal. Terus ini ada dialog box prompt. Di sini dibuat dari tim manakah kamu? Misalnya ini saya ketik Universitas Pamulang. Ini akan langsung muncul di sini sama dengan tim Universitas Pamulang. Ini web simple sih sebenarnya, cuma teks aja. Tapi dari teks ini cuma dikasih background header, terus juga pewarnaan teks. Di sini warna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain di setiap kepala bagiannya. Ini sampai bawah. Ini ada footernya juga sama di background warna abu-abu. Ketika kita ini saya kasih button back home untuk memungkinkan kembali ke tampilan awal. Oh ya, lupa tadi di profil juga ada ya back home. Terus di sini saya kasih hyperlink langsung ke kampus. Ini ada Universitas Pamulang, terus ada My Unpad, e-learning untuk anak-anak Universitas Pamulang. Terus untuk yang ingin bergabung ada PMB online. Ini langsung ke link ke bagian-bagian masing-masing. Ntar kita lihat di balik website ini ada codingan apa aja. Sekarang kita masih unjuk websitenya dulu aja ya. Terus di sini ada sosial media creator, akun Instagram saya sendiri. Ini juga udah hyperlink. Tapi ingat harus ada koneksi internet karena ini sudah bukan lokal lagi. Ini ada akun pribadi. Oke, kita close. Nah,
Eh, di sini saya bikin model CSS. Apa sih CSS tuh? CSS tuh Cascading Style Sheet, atau biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML atau PHP. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di sebuah situs atau website ya. Jadi kalau dilihat di sini kan ada header, saya buat header di sini. Nama saya sendiri, ini kelas, terus jurusan sama logo kampus. Terus dari header ada footer, ini logo copyright, nama saya pribadi. Terus di sini ada button-button CSS yang udah dibuat. Di sini juga ada. Terus kita lihat di balik codingan ini semua ada apa aja dari CSS ini. Terus juga basic tag HTML ya. Karena sebenarnya HTML tuh bukan bahasa pemrograman, tapi lebih ke simbol hypertext markup language yang berupa simbol-simbol markup digunakan HTML. Langsung kita lihat. Di sini saya menggunakan editor teks standar banget, Notepad++. Oke, nah index.html ini untuk tampilan yang tadi kita lihat ada apa aja sih di sini. Di tampilan index.html yang tadi saya bilang, di sini saya setting CSS. Nah, di sini ada title homepage. Title ini akan muncul pada bagian website ketika dibuka. Di atas ini ada nih. Ini kursornya saya aktifin ya untuk lihat direkam. Kalau kelihatan ini ada kursor saya unjuk di homepage. Terus juga ini saya kasih logo kampus, ngelink langsung. Foto ini saya ambil langsung dari web My Unpam, logonya ya, jadi nggak ada di lokal harddisk saya, jadi langsung ke link ke websitenya My Unpam. Di sini ada CSS style yang saya buat untuk header, kelas-kelas header, section, footer, site, nav, artikel, figur, caption, dan lain-lainnya. Ini bisa dilihat di sini. Untuk lebih detail mungkin bisa langsung searching aja, cuma yang jelas CSS itu yang tadi dimana pemisahan sebuah codingan untuk menjadi tampilan yang lebih baik, nggak numpuk, nggak ngacak, semua biar terlihat yang menjadi lebih bagus seperti namanya Cascading Style Sheet. Nah, terus ngebahas tadi basic tag HTML. Di HTML itu kalian pasti bakal nemuin yang namanya kode kayak gini nih, tanda lebih kecil kalau di simbol ya, simbol lebih kecil itu langsung tulis HTML kayak gini. Jadi udah pasti dia sebuah codingan HTML. Dan biasanya di bawahnya diakhiri sama HTML juga, tapi diberi backslash atau ini slash ya, ditulis lagi HTML. Di sini bisa dilihat ada garis merah di sebelah kiri, itu menandakan bahwa codingannya sejauh ini. Jadi kalau misalkan kita ngeklik atau ngetik-ngetik di dalam sini, ya ini menjadi satu bagian dari HTML. Jadi diawali dengan pembuka dan ada akhirannya juga. Mungkin saya bisa ngasih tahu beberapa fungsi dari basic tag HTML. Nah, untuk yang head ini ada lebih kecil, head lebih besar. Ini artinya untuk bagian atas. Untuk bagian atas. Terus juga diakhirin, biasanya di bagian bawahnya ada untuk pengakhirannya di sini. Di CSS ini saya bikin stylenya di bagian atas ya. Terus ini ada body. Nah, lihat. Ketika saya klik body,
garis merahnya ini langsung muncul sampai ke codingan HTML sini. Kalau dia satu kesatuan. Dan di bawahnya juga ada tag penutup body. Nah, body ini seperti namanya dia badan tubuh dari codingannya si HTML yang udah kita bikin nih. Tadi di atas ada head, lalu ada body. Terus di sini saya menggunakan tag div untuk menarik kelas CSS yang tadi udah dibuat di atas ya. Ini saya tarik kelas wrapper. Wrapper berarti kita tarik dari sini. Wrapper. Ini background colornya ini berdasarkan kode warna ya. Berdasarkan kode warna. Terus ini ada marginnya berapa, bordernya ketebalannya berapa, terus sama semuanya kayak gitu intinya kalau CSS tuh. Ada warna, background warna, gambar, misalkan pakai gambar ya. Ini kan ada image underscore background. Ini yang kalian lihat tadi nih gambar Liverpool ini. Kebetulan saya fansnya Liverpool. Jadi di sini, nah kalau tadi yang atas ini saya bilang langsung dari hyperlink ke websitenya My Unpam. Kalau ini gambarnya ada di local hard disk saya sendiri, ada di folder image, lalu di nama filenya background.jpg, makanya dia ada. Tapi akan ada kendala ketika mau kita hosting secara online, tetapi berkas filenya itu di lokal, itu akan trouble sih. Seperti yang saya alamin, nanti kita lihat di endingnya. Itu trouble karena berkas lokal tapi hosting online. Itu gak bakal kebaca. Oke, kita lanjut lagi ke bagian badan. Itu saya tarik kelas wrapper di sini untuk welcome page-nya. Nah, ini untuk button-button yang tadi profil yang saya klik, terus ini ada pocket chart yang tadi saya klik sama order yang saya buat. Nah, kenapa tadi pas diklik di profil itu langsung nge-link ke website lain? Itu gunain fitur hyperlink atau di sini kode hyperlinknya untuk HTML tuh href. H referensi sama dengan kutip 2 profil.html. Ini adalah link HTML yang saya buat di sini untuk link profil di website yang profil. Ini codingannya di sini. Nah, untuk Pokemon chart juga sama, ini codingannya di sini. Karena ini masih berbasis lokal yang ada di hard disk saya, makanya di sini masih .html. Tapi ketika kita hosting secara online, berarti hyperlink ini harus kita ganti sesuai dengan linknya masing-masing yang sudah terpost. Di order ini sengaja saya kosongin, ini sebenarnya cuma contoh doang. Jadi kalau misalkan di sini mau kita tambahin, misalkan ordernya itu berarti masuk ke google.com, atau misalkan saya buat codingan lain yang namanya unpam.html. Ini langsung aja di sini, ketika codingannya ada udah disimpan di satu folder, itu dia bakal langsung panggil ketika diklik, sama seperti halnya yang lain. Tuh, tapi karena ini nggak saya bikin, di sini saya kasih kelas current yang tadi udah saya bikin juga di CSS ya. Ini kenapa saya kasih kelas di sini tertulis current ya. Itu ketika tampilannya akan seperti ini. Jadi dia seakan-akan tidak bisa diklik. Kalau yang lain kan bisa tuh kayak warna putih terus kursornya dimajuin jadi berubah hitam atau bisa diklik. Tapi kalau yang order ini sengaja dibikin emang nggak bisa, jadi emang udah hitam aja, nggak bisa diklik sama sekali. Terus kita lanjut ke
ini ada section class course yang tadi CSS juga, CSS di atas udah saya buat. Ini ada artikel bagian dari badan, terus ada figur juga. Nah, ini adalah tampilan buat foto web yang saya bikin yang di sini ya. Terus di sini ada pengenalan webnya, namanya, forward web, header. Buat H ini menentukan ukuran sih, menentukan ukuran font juga bisa. Jadi ada bisa untuk font size yang emang kayak di Word, kayak di Microsoft. Ada yang emang ditulis H2, H3. Semakin kecil angka maka semakin besar juga tulisannya akan muncul. Kayak gini. Ini kan pengenalan web ya. Di sini H2. Sedangkan yang World Wide Web atau WWW ini H3. Ayo yang mana yang akan lebih besar? Kalau lihat angka 3 jauh lebih besar, tapi kalau untuk sistem pada HTML angka 2 lah untuk ukuran yang lebih besar. Jadi di sini pengenalan web tertulis lebih besar dibanding World Wide Web WWW. Jadi kalau misalkan di sini saya tulis H1, berarti ini akan lebih besar lagi dari ukuran yang ini. Ini untuk basic text saya rasa cukup. Sisanya bisa langsung di searching lagi sama kalian. Ini sama sih semuanya. Di kelas section class ini juga populer, bisa bikin CSS di atas. Tinggal di hyperlink aja. Nah, di sini href kalau pembedanya ya. Kalau di sini kan langsung href hyperlink referensinya langsung ke http atau www.unpam.ac.id. Nah, sedangkan yang ini adalah profil.html. Kalau yang tadi saya bilang profil.html berarti ini kemungkinan masih ada di lokal hard disk kita masing-masing. Tapi kalau udah website yang ditaruh di sini, berarti dia langsung ke hyperlink secara langsung ke web yang kita taruh. Misalkan sini kita taruh google.com, ya berarti masuknya ke Google. Ini saya sesuai untuk tentang kampus, saya bikin fiturnya di sini. Jadi untuk kalian yang mau ngecek nanti udah kalau misalkan mau buka website saya yang udah saya hosting, itu bisa langsung melihat website Universitas Pamulang dari situ. Juga My Unpam untuk mahasiswa yang udah terdaftar, e-learning juga yang sudah terdaftar, dan PMB online untuk yang ingin bergabung di Universitas Pamulang. Karena kita bukanya sekarang registrasi online ya, karena kampus juga lagi diliburkan, lagi mengikuti aturan pemerintah lockdown. Terus untuk bawahnya lagi kontak detail yang saya buat tadi, sosial media creator itu Instagram saya sendiri. Di sini ada link Instagram yang nggak asing sih harusnya. Kalian bisa ganti di sini jadi akun Facebook mungkin. Nah, kita langsung ke tampilan chart yang tadi, yang kenapa tulisannya berwarna, tulisannya bisa warna-warni. Di Pocket Chart ini saya nggak pakai CSS. Saya di sini nggak pakai CSS, hanya membuat header sendiri, bikin tulisan berwarnanya juga langsung, stylenya nggak terbuat. CSS-nya nggak dipisah. Jadi CSS juga penulisannya ada 3 macam kalau saya nggak salah ya. Jadi mohon dikoreksi kalau memang salah. Kalau nggak salah ada 3 pembuatan CSS tuh metodenya. Satu, CSS yang tergabung dari bagian body HTML, bagian badan HTML. Yang kedua itu CSS yang beda kelas sama indeks HTML-nya, jadi berbeda dia. Yang kedua itu ada di bagian atas yang tadi saya bikin. Jadi ada tiga metode penggabung. Yang penggabungan ini setahu saya tidak disarankan karena membuat bertumpukan codingan, jadinya ngebacanya agak susah. Yang paling disarankan adalah membuat 2 kelas. Jadi beda antara kelas CSS sama kelas HTML, beda, nanti tinggal ditarik dengan div tadi itu, dengan div class tadi bisa langsung disambungkan 2 kelas tersebut. Nah, di tampilan yang tadi Pocket Chart, yang tadi saya kasih fungsi dialog box,
Nah, di sini kan ada fasilitas alert, saya tulis di sini fasilitas alert M Noval Abdullah D, klik OK. Di sini bisa kalian ganti apapun itu dengan kodenya, langsung ada bikin scriptnya. Di sini saya taruh script alert untuk dialog box alert, langsung tulis alert, ada buka kurung sama tutup kurung seperti biasa. Terus jangan lupa ditulis apa yang ingin kalian tulis di sini, sertakan kutip 2. Jangan lupa titik 2 koma ya. Titik koma, maaf. Terus diakhiri dengan script juga tapi ada slash. Nah, ketika ini di OK, saya taruh lagi dialog box itu confirm. Jadi dialog box confirm untuk menanyakan untuk iya atau tidak, atau setuju atau tidak setuju, oke atau batal, itu ada di confirm. Nah, ini saya bikin variabel namanya oke. Variabel oke sama dengan confirm, buka kurung tutup kurung. Di sini saya tulis sudah siapkah mengalahkan Pokemon musuh, karena saya bikin adalah Pokechart Pokemon ya. Terus di sini ada kondisi jika oke, if oke, jika iya gitu, jika kita mengklik iya, terus klik oke, maka akan dokumen web, maka akan tertulis di websitenya cari tahu kelemahan musuh. Tapi misalkan di batal, nggak di oke ya, nggak bakal muncul tulisan apa-apa. Nah, ada kan tuh cari tahu kelemahan musuh muncul. Terus ini saya kasih lagi satu dialog box prompt, itu untuk mengisi data. Biasanya kalau kalian buka website terus disuruh mengisikan data email atau apapun, itu biasanya kalau HTML itu menggunakan dialog box prompt. Sini saya bikin lagi variabel namanya team. Variabel team sama dengan prompt. Nah, dari manakah kamu, itu seperti yang muncul ini ya, dari manakah kamu. Nah, ketika kita ketik di sini, ntar akan terpanggil langsung karena sudah saya coding dokumen white, berarti dia akan tertulis apa yang sudah kita tulis di prompt dialog box ini. Misalkan saya tulis di sini dari tim Unpam. Nah, kata-kata Unpam ini yang tadi saya ketik, jadi misalkan di sini saya ketiknya Depok, berarti selamat datang tim Depok. Misalkan di sini saya ketiknya UI, berarti selamat datang tim UI. Jadi ini bersifatnya dia dinamis sesuai apa yang kita ketik. Ini di sini nggak ada hyperlink apa-apa kecuali tombol back home ini yang akan balik ke indeks awal. Nah, kalau tadi di tampilan indeks awal itu logo di atasnya ada logo Unpam, karena ini Pokechart jadi saya kasih simbol Pokemon Go di atas. Itu sama, itu ada di header di atas tuh. Ini linknya saya langsung, image-nya saya langsung hyperlink ke link Google ya. Ini saya ambil dari Google tadi gambarnya. Nah, terus untuk warnaan tulisan di sini saya pakai style color navy untuk tulisan Pokemon Go type chart, terus ada red untuk fire, terus ada blue untuk water. Ini bisa langsung kalian lihat tadi di sini nih, yang tulisan-tulisan ini kan warnanya beda-beda, menyesuaikan apa yang saya coding, menyesuaikan apa yang saya ketik untuk warnanya. Jadi misalkan saya ubah yang elektrik ini jadi warna blue, maka ya akan berubah juga jadi warna biru. Ini semua tinggal kita cari tahu aja di kode-kodenya ya. Jadi misalkan kita pakai kode RGB juga bisa, RGB pakai kode angka warna birunya apa ya kan. Atau misalkan mau langsung nama, tapi nama ini bersifat pakai bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia atau bahasa lainnya ya, setahu saya nggak bisa. Jadi misalkan mau warna coklat ya bisa brown, kalau misalkan ditulis coklat ya dia nggak bakal muncul warna coklat. Atau mau warna ungu tuh ditulisnya purple, kalau ditulis warna ungu ya dia nggak bakal berubah jadi warna ungu, kayak gitu. Semuanya bisa dilihat dari sini. Terus juga ini ada codingan untuk membuat garis. Kalau kalian lihat di sini, di bawah sini ada garis yang saya buat, garis biru.
di bawah tulisan What's moveset Pokemon for easy win. Nah, ini garis ini bisa kita ciptakan dengan kode ini, wide berapa persen untuk panjangnya berapa persen dari full screen ya, full screen-nya 100%. Ini saya 32% doang, berarti sampai di bawah tulisan ini sengaja saya bikin sesuai sama panjang tulisan. Terus size ketebalan ini mau berapa, ini saya pakai 3. Terus colornya saya milih warna biru. Posisinya dia ada di sebelah kiri ya. Ini kalau misalkan saya ganti center berarti dia bakal ke tengah. So, saya ganti center 1. Ini karena ini masih bersifat lokal, jadi apa saya ganti. Tapi kalau misalkan di refresh dia bakal minta yang sama. Color. Nah, kan berubah kan dia jadi di tengah. Kalau ini saya ubah jadi center, dia bakal ke tengah. Kalau misalkan ini saya ganti right, ya bakal ke kanan lagi. Sorry. Kalau misalkan saya ubah jadi